Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Untuk yang udah subscribe, makasih banget ya. Kita hari ini akan membahas tentang sebuah tema, yaitu wah, tiba-tiba seseorang datang. Wah, tiba-tiba seseorang datang. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Jadi ambil yang positif, buang yang negatif aja dari video ini ya. Dan yang pastinya nggak bisa mengcover semua orang. Jadi silakan cek-cekin video yang lain karena semua tidak mengenal batasan waktu. Dan kamu bisa personal reading kalau kamu mau. Yuk. Wah, tiba-tiba seseorang datang. Ya, kita lihat dulu ada energi seperti apa ya di sini. Ada seseorang yang tiba-tiba datang ya. Dia ini tuh kayak, kalau Sora lihat ya, kayak pingin menjadi seseorang yang berjiwa besar, menjadi seseorang yang pingin menjagai, pingin menjadi seseorang yang melindungi ya. Jadi ini adalah kedatangan dari seseorang yang berusaha mempertahankan kamu dan melindungi kamu jadi punyanya dia ya. Beberapa di sini kalau Sora lihat ada yang punya usaha sendiri ya, mungkin dia berbisnis sendiri, atau dia kalau kerja juga sudah punya posisi yang ada bawahannya, atau di sini dia mempunyai postur yang sedikit lebih besar badannya ya teman-teman. Dan kalau Sora lihat di sini, orang ini tuh datang atas dorongan hatinya yang terdalam ya. Jadi seseorang yang ternyata datang dari dorongan hati, masih ada perasaan, masih ada kesukaan, masih ada kecocokan hati di sana ya. Jadi ternyata hatinya dia itu masih sangat mungkin nih punya perasaan sama kamu ya teman-teman. Sebelumnya ya mungkin sudah ada sebuah cerita yang berakhir di antara kalian ya. Entah itu memang berakhir benar-benar secara resmi, secara omongan udah berakhir ya, atau memang ada situasi yang banyak Sora bilangnya ya, ada situasi yang banyak tidak jelas gitu ya. Jadi mungkin udahannya itu secara sepihak atau silent treatment, atau memang udahan secara resmi ya. Namun gitu ya, ada posisi di mana ada periode untuk menutupi hati gitu ya. Seperti kayak udahlah, ini hubungan udah berakhir juga, hati itu sebaiknya diakhiri aja cintanya gitu ya. Tapi ternyata masih ada perasaan yang kalau Sora lihat di sini, masih ada perasaan yang masih tumbuh. Meskipun sudah hubungannya diakhiri, tapi masih ada perasaan yang masih tumbuh, dan masih ada juga koneksi secara jiwa di sana ya. Sehingga ini secara pelan-pelan seperti kalau Sora bilangnya ya, seperti masih membuat kegelisahan buat si orang ini ya, karena koneksi itu masih ada, koneksi secara spiritual gitu ya, dan masih bertumbuh perasaannya di sana, dan itu membawa sebuah ketidaktenangan atau keresahan gitu ya. Kita lihat lebih jauh lagi, siapakah orang ini ya. Orang ini adalah seseorang yang sikapnya keras ya, sikapnya keras, ngeyel, keras kepala, ngeyel. Terus habis itu di sini juga kamu berdiri dengan seseorang yang banyak banget masalah hidupnya. Sulit lah, seseorang yang sulit, tidak mudah untuk berdealing atau berurusan dengan sikapnya dia yang cenderung bisa keras banget ya, dan susah berubah orangnya. Oke. Dari awal ya kamu menjalankan dengan dia pun di sini memang ada banyak sekali masalah dari bagaimana kalian bisa terhubung atau terkoneksi ya. Orang ini tuh punya banyak teman, punya banyak koneksi gitu ya. Tapi walaupun memang di satu sisi juga dia banyak bermasalah sama orang ya, karena mungkin sikap dia yang keras ini. Kamu mungkin berkenalan sama dia melalui sosial media, internet. Kamu juga, dia mungkin kerjanya di sosial media atau internet ya teman-teman. Tuh. Kamu tuh banyak chatting-chattingan atau komunikasi sama dia melalui sosmed ya, lebih banyak diskusi gitu ya, obrolan, ngobrol-ngobrol. Orangnya suka ngobrol, kalau Sora lihat ya. Orangnya suka ngobrol walaupun di lain waktu itu seperti ada energi perdebatan ya. Oke. Kalau Sora lihat di sini itu juga banyak perdebatan sama kamu yang sebelumnya itu cenderung masalah yang ya bisa dikatakan masalah yang ngomongin hal-hal yang itu lagi gitu ya. Kalau yang Sora lihat ada situasi di mana ngomongin hal-hal itu lagi, ngomongin hal-hal yang
ya dibilang hal-hal yang banyak yang nggak kelihatan dengan jelas, tapi itu jadi masalah gitu ya. Jadi bukan masalah yang apa ya bilangnya ya, kan bentuknya spirit gitu ya. Jadi dia ada di sana masalah itu, tapi bukannya yang bentuk bener-bener solid. Misalnya kalau masalah keuangan kan solid tuh, kelihatan bentuknya gitu ya, kalau kita nggak ada uangnya. Nah ini tuh masalah-masalah, mungkin masalah sikap, masalah bagaimana dia juga mungkin suka ngilang-ngilangan, gimana dia juga suka bersikap yang mungkin misterius kayak gitu ya teman-teman. Nah tapi sekarang kita coba lihat dulu nih ya, kita coba lihat dulu kenapa ya ada energi kedatangan dia yang tiba-tiba teman-teman di sini ya. Yang pertama, kalau Sora lihat ada energi dari banyak refleksi yang mungkin sekali sudah banyak dilakukan sama si orang ini. Jadi ada energi refleksi di sini. Ada energi merenung, ada energi menyadari, ada energi, atau mungkin secara energi alam semesta ini banyak memberikan dia energi refleksi untuk dia bisa berpikir tentang apa yang sudah terjadi atau apa yang sudah terlewatkan teman-teman ya. Kenapa? Karena sebelumnya dia itu banyak banget mengcover dirinya dia itu dengan mengcover dirinya dia itu dengan banyak sekali tidak mau terbuka, banyak sekali tidak mau membuka semuanya. Jadi cenderung tertutup teman-teman kalau yang Sora lihat di sini ya. Nah, tapi dari periode refleksi itu sangat mungkin dia menarik diri, dia menyendiri, dia kesepian gitu ya, merenung ke dalamnya. Sehingga dia banyak menilik tentang hati dan perasaan dia sendiri. Jadi hati nuraninya itu seperti lebih kepada dia melihat ke dalam hatinya sendiri. Apa sih yang sebenarnya dia mau, apa sih yang sebenarnya dia rasakan gitu ya. Dan kalau yang Sora lihat di sini muncullah perasaan yang namanya dia itu merasa kehilangan sesuatu yang berharga ya, sesuatu yang berharga, sesuatu yang penting. Dan di sini seperti ada niatan untuk mempertahankan, tadi saya udah sebutin di awal ya, untuk menjaga, untuk mempertahankan gitu ya. Dan proses ini adalah bukan sebuah proses yang instan ya, proses yang berjalan dengan waktu ya. Jadi ini banyak waktu yang sudah terlewati gitu ya, pelan-pelan baru banyak hal masuk ke dalam dirinya dia gitu ya. Kenapa? Karena setelah mungkin hubungan sudahan sama kamu pun, di sini itu dia banyak mengalami yang namanya kegagalan. Jadi kegagalan demi kegagalan yang dia hadapi itu membuat dia lebih mudah untuk merefleksikan ya. Kegagalan dalam percintaan dia sama kamu, kegagalan dia dalam mengolah keuangan dengan kamu, kegagalan dengan banyak hal ya. Kalau Sora di sini banyak kegagalan-kegagalan yang memang membuat dia itu menyadari kayak ada sesuatu nih yang aku harus pikirin, ada sesuatu yang mungkin harus aku nggak benar-benar jaga, aku nggak benar-benar rawat dengan benar ya. Apalagi di sini banyak yang mendapatkan firasat hati, banyak mendapatkan intuisi batin, banyak mendapatkan pengarahan dari diri sendiri, alam bawah sadar, diri pribadi tinggi kita, atau bahkan dari alam semesta ini ya teman-teman. Bahwa sebenarnya banyak sekali sikap dia yang mungkin kurang menghargai, sikap dia yang kurang menghargai, kurang melindungi, kurang menerima gitu ya, kurang menghargai sesuatu yang sudah jadi berkah atau jadi hal baik di dalam hidupnya. Jadi ini adalah orang yang mungkin sebelumnya kurang mengalami yang namanya rasa bersyukur ya teman-teman. Jadi dia tuh diingatkan untuk bersyukur dengan apa yang dia punya, apa yang dia miliki gitu ya teman-teman. Sehingga orang ini banyak mengalami pertumbuhan ya. Orang ini banyak mengalami pertumbuhan, banyak mengalami proses gitu ya, penyadaran. Memangnya dia ngalamin apa Sora? Ya kita lihat di sini. Satu, dia mengalami banyak hal itu yang datang kepada dia ya. Oke, tapi ketika datang, hal-hal itu tidak berlangsung lama teman-teman dalam hidupnya dia. Jadi ada nih rezeki nanti datang, keuangan nanti datang, hal baik nanti datang, tapi itu tidak berlangsung lama, langsung seperti nggak awet ya.
Rezeki itu datang tapi cuma sebentar, atau ada kerjaan, dapat kerjaan tapi kok kayaknya kerja nggak bisa lama, langsung di apa namanya, dirumahkan, atau dianya sendiri nggak betah harus keluar kayak gitu ya. Atau apapun itu, entah di dalam atau dalam kesehatan ya. Nanti kesehatannya apa namanya, sakit sebentar, nanti sembuh, tapi nanti baru sembuh sebentar sakit lagi gitu ya. Terus orang-orang juga sama ya, kesempatan orang-orang yang ada dalam hidup dia kok kayak nggak bertahan lama gitu ya teman-teman. Oke. Dan di sini kalau Sora lihat, dia juga banyak mengalami masalah di dalam keluarganya dia. Ya, satu, di dalam keluarga dia banyak mengalami masalah keluarga, masalah internal keluarganya dia. Dan di sisi lain dia juga banyak merasa situasi-situasi yang nggak ngebuat dia ngerasa nyaman. Ya, banyak hal yang nggak stabil ya teman-teman. Dan di sini banyak banget dia ngalamin yang namanya harus berdiri dengan orang tua, entah orang tua, masalah di keluarga, masalah di orang tua gitu ya teman-teman. Dan akhirnya masalah itu banyak menyebar ke area-area yang lain. Intinya dia tuh ngerasa hidup aku tuh kayak banyak menemui kendala gitu ya kalau yang Sora lihat. Dan di sini kalau Sora lihat, orang ini tuh mengalami proses transformasi. Jadi banyak hal yang terjadi sama dia. Dia mengalami proses transformasi, proses perubahan. Kenapa? Karena dia sudah benar-benar dalam titik yang dia itu apa ya Sora bilangnya ya, mentok gitu loh ya di dalam hidupnya dia. Orang ini tuh banyak ngalamin posisi mentok di dalam hidupnya dia, ngalamin posisi benar-benar terpuruk. Dan ketika dia terpuruk itulah baru matanya dia itu seperti terbukakan. Barulah dia bisa melihat segala sesuatu dengan lebih jelas, lebih bisa berefleksi dengan lebih jelas ya teman-teman. Apalagi pikiran tuh banyak yang mandek ya, kayak bingung gitu loh ya, harus ngapain, kayak bingung harus gimana gitu ya. Dan di sini teman-teman, sehingga dia tuh ngerasa aku harus fokus giat untuk bekerja. Bekerja dalam artian memang benar-benar mencari keuangan, tapi di satu sisi ya, ini juga dia ngerasain kayak aku harus fokus juga untuk bekerja dan giat memperbaiki kehidupan aku. Dan orang ini sekarang banyak mengalami kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, rasa sakit gitu ya kalau yang Sora lihat. Dan itu sikap itu seperti sesuatu yang tidak pergi-pergi gitu ya. Ada terus perasaan negatif itu nempel ke dia teman-teman ya, perasaan negatif yang terus-terusan nempel, dan suara-suara batin dia sendiri yang terus-terus mengingatkan dia soal apa yang sudah terjadi, kesalahan-kesalahan dia sama kamu ya. Karena kalau suara di sini, suara batin dia juga menunjuk kepada satu sisi di mana dia itu harusnya bisa bertindak gitu ya. Jadi kayak ada suara batin untuk mendorong dia bertindak untuk datang ke kamu gitu ya. Apalagi sebelumnya dia punya banyak kesalahan sama kamu atas manipulasi ya, manipulasi, kebohongan, dia nggak terbuka sama kamu teman-teman, sehingga itu membawa segala sesuatu yang toksik ya, beracun, sesuatu yang negatif. Nah, dia sekarang baru menyadari segala racun yang dia beri itu juga sekarang meracuni dirinya dia sendiri. Sekarang dia merasa sangat-sangat sulit untuk bisa bertahan ya tanpa kamu, karena di sini banyak energi kegalauan ternyata kalau nggak ada kamu teman-teman. Kenapa? Karena kamu tuh punya energi ketulusan sama dia ya, kamu punya energi ketulusan, energi kelembutan, dan energi keikhlasan sama orang ini gitu ya. Jadi kayak definisi kamu udah disakitin, kamu pun masih tetap baik sama dia. Dan dia tahu pada akhirnya ini salah satu hidup dia berjalan dengan pola seperti ini. Hidup dia sekarang sedang terjadi seperti ini. Salah satunya adalah memang intuisi dia bilang ada yang sesuatu berhubungan tentang kamu ya, termasuk rezekinya dia. Jadi ketika dia punya hubungan yang gak baik sama kamu, ketika dia ada banyak masalah sama kamu juga, di sini keuangan dia pun bermasalah teman-teman. Tuh. Jadi manusia itu hidupnya saling berhubungan teman-teman. Ya, manusia itu berhubungan. Relasi, manusia itu akarnya cuma 3, relasi atau hubungan, keuangan atau peruntungan, dan juga kesehatan. Ya, itu secara garis besar fondasi hidup manusia tuh di 3 area ini gitu ya. Itu juga yang kita baca di Bazi atau di Pace
ya. Kelihatan di sini area hidup seseorang itu mainnya di 3 ini, nanti baru dia bercabang-cabang kemana-mana gitu ya untuk masalah hidupnya yang lain. Tapi dasarnya 3 ini. Nah, ketika salah satu ini mengalami masalah, itu akan berdampak ke yang 2 lagi gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya keuangannya nggak bener, ya bisa berdampak sama kesehatan karena stres, karena lalala gitu ya, karena sibuk kerja, jadinya kecapean gak istirahat, atau berurusan sama relasi, jadi nggak punya waktu untuk membangun relasi yang benar. Ya, atau ketika relasinya nggak bagus, otomatis nyari uangnya itu nggak bisa fokus, gitu ya. Atau balik lagi kesehatannya terganggu. Jadi muter-muter di 3 ini aja teman-teman, paham ya? Gitu. Kalau nggak paham ya diulang lagi aja nontonnya, ya. Aku tuh sambil kasih edukasi, kamu tuh belajar yuk. Kita ini ada tahun kayu, ada naga kayu. Kayu itu sifatnya bertumbuh dan berkembang. Ya, manusia itu harus bertumbuh atau berkembang. Kalau nggak kita mati. Kamu mau jadi pohon mati nggak kan? Nah. Dan di sini area perasaan dia juga berdampak teman-teman. Perasaan dia di sini tuh banyak gejolak-gejolak emosi di sana, banyak perasaan-perasaan juga di sana teman-teman, ya. Dan sehingga bahkan ketika dia tidur, dia hibernasi, ketika dia banyak berpikir ke dalam itu pun perasaan dia masih ada terhubung sama kamu. Artinya selama periode break dia nggak bicara ini, intuisi dia pun masih berkomunikasi sama kamu. Intuisi itu masih main banget, komunikasi di bawah alam sadar, ya. Jadi seseorang itu tidak harus berkomunikasi secara fisik. Kadang-kadang komunikasi itu pun bisa terjalin secara komunikasi itu bisa saja terjalin secara alam bawah sadar. Kenapa? Karena ada emosi di sana yang bermain, ada perasaan-perasaan yang bermain di sana, yang dia rasakan. Ya, yang dia rasakan. Orang ini tuh masih berusaha men-taking care atau mengurus dirinya sendiri. Karena orang ini punya gambaran diri yang buruk ya. Oke, soal dirinya sendiri. Yang kedua, dia tuh mencoba untuk sebenarnya menghindari perasaan dia sama kamu. Ya, kalau dia tuh masih kepikiran dan sebagainya, tapi sulit ya teman-teman. Dan dia itu kenapa sikapnya dia tuh sebelumnya banyak abu-abu ke kamu? Karena orang ini tuh kayak punya situasi belum siap untuk namanya komitmen. Jadi dia masih suka yang namanya bebas gitu ya. Tapi di satu sisi dia menyadari bahwa intuisi dia tuh masih terhubung. Dan dia minta maaf ya. Kenapa dia ingin minta maaf kalau dia tidak tahu bagaimana mencintai kamu dengan benar, memperlakukan kamu dengan benar gitu loh ya. Dan dia tahu banyak hal yang masih harus dia selesaiin dengan dirinya sendiri gitu ya. Tapi di satu sisi dia pengen datang itu pun tidak bisa lagi dia tunda. Ada energi dorongan yang besar ya. Tuh. Kenapa? Karena sebenarnya setiap kali memikirkan kamu itu banyak memancing dia, men-trigger dia ya, dengan kenyataan apa yang harus dia hadapi, dengan apa yang harus dia rubah, dengan apa kesalahannya dia. Dan dengan kejadian sama kamu, dia banyak belajar untuk memahami diri dia sendiri. Kamu salah satu yang terbaik buat dia teman-teman ya. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu berikan, apa yang kamu katakan sama dia, itu adalah yang terbaik. Dia tuh sebenarnya pengen hubungin kamu, tapi dia takut kalau kamu tolak. Dia takut kalau kamu akan menjauhi dia gitu ya. Karena dia tahu juga, dia merasa bahwa dia tidak cukup layak untuk menerima kamu atau memiliki kamu. Dia juga masih bingung menata kata, menata bicara kalau dia ketemu sama kamu. Kayak lidahnya tuh kayak keluh gitu ya, nggak bisa ngomong, bingung ngomongnya mulai dari mana. Dan dia minta maaf kalau dia banyak bohong sama kamu ya, banyak bohong, manipulasi yang ditutupi, oke? Lalu yang mungkin terjadi ke depannya sama hubungan ini seperti apa? Kan dia mau datang ya ke kamu, oke? Nah, apa yang mungkin terjadi di antara kalian? Di sini masih ada periode untuk kayak kamu tuh masih fokus sama kerjaan kamu masih fokus banget sama banyak hal, ya teman-teman. Tuh. Jadi kayak masih banyak hal-hal lain yang masih jadi fokus ya kamu sih. Banyak karena kamu kalau sholat di sini sekarang banyak banget urusannya, ya. Dan kamu tuh banyak banget yang di sini berfokus sama kerja, gitu ya. Kamu tuh berfokus sama finansial, gitu loh. Ngutamain kerja dulu deh Sora gitu ya. Dan kamu di sini kayak punya satu
sisi untuk mengkalkulasi dulu, mempertimbangkan dulu gitu ya. Karena kamu merasa bahwa kamu tidak yakin dengan kesetiaan orang ini gitu ya. Kamu merasa kayak kalau dia datang pun ada maunya gitu ya, teman-teman, gitu ya. Karena di sini kamu merasa kamu tidak aman, kamu tidak merasa nyaman dengan situasi ini. Karena kamu merasa dia sudah banyak toksik. Kita lihat ya, apakah tujuan dia datang ke kamu bisa benar-benar baik atau enggak. Ship. Teman-teman, kalau surat di sini ada proses perjalanannya. Ada proses perjalanan panjang si orang ini, gitu loh ya. Yang dia ingin membersihkan segala yang negatif yang sudah terjadi di antara hidupnya dia sama kamu. Walaupun dia masih belum benar-benar 100% yakin dan jejak dan sebagainya, tapi kalau sholat di sini ada proses dia ingin membereskan secara pelan-pelan gitu ya. Ada yang mau dia bereskan secara pelan-pelan, ada yang mau dia bersihin secara pelan-pelan gitu ya, teman-teman. Tuh, kalau kamu tanya orang ini punya satu niat untuk bijaksana nggak? Iya. Cuman kalau suara lihat di sini, kamu yang lebih kepada, aduh udah deh suara dia, aku udah gimana ya? Kamu tuh udah keburu pesimis gitu, udah keburu nggak yakin, udah keburu judging dan sebagainya. Tapi kalau sholat di sini, pertanyaannya adalah orang ini ada pembelajaran. Jadi balik lagi ke kamu, keputusan balik di tangan kamu. Dari kemarin tuh Sora kalau baca tuh selalu gitu deh. Kartu Sora tuh selalu mengajarkan manusianya untuk belajar bijak sendiri, ambil keputusan sendiri. Jadi bukan readernya yang ambil keputusan gitu loh ya. Kalau yang Sora lihat, orang ini punya niat membersihkan segala negatif. Walaupun memang itu proses, masih perlu banyak mungkin belajar segala macam. Tapi kalau kamu mau kasih kesempatan, itu yang akan terjadi ya. Tapi kalau kamu masih mau fokus kerja aja, ya nggak apa-apa juga. Itu adalah sebuah pilihan karena jodoh tidak dipaksakan. Nasihat terakhir untuk kamu apa? Dimanapun juga ada ikatan, teman-teman. Jadi kalau mau lanjut atau enggak, saran dari Sora, selesaikanlah dengan benar-benar putus ikatannya dengan enak ya. Dan sembuhkanlah ya. Mau kamu lanjut atau enggak, ini adalah proses yang memang harus di-healing. Tapi kalau misalnya ada ikatan tapi kamu cuekin, kamu diemin, kamu nggak akan sembuh-sembuh ya. Jadi coba mungkin bisa diterima dulu komunikasinya, ngobrol dulu, walaupun nggak harus langsung balikan, ya kan nggak harus balikan, tapi mungkin banyak hal yang bisa dibicarain, didiskusiin, disampaikan juga unek-unek dan sebagainya. Intinya gitu. Kapan Sora datang, dia akan datang tiba-tiba, tanpa diduga, tanpa dinyana, kamu juga nggak kayak kaget gitu loh. Kok dia bisa tiba-tiba datang? Kalau Sora di sini kedatangan dia itu masih lagi proses gitu ya, masih. Ya harusnya intuisi kamu tahu sih kapan dia akan datang gitu. Karena sebenarnya kamu udah punya perhitungan di dalam alam bawah sadar kamu kayak, nah ini kira-kira nanti akan datang. Gitu. Oke? Kita akan coba lihat zodiak yang dominan di sini ya, pastinya ya. Kita lihat dulu zodiak yang dominan di sini. Aquarius, Capricorn, Sagittarius, Pisces, Sagittarius, Taurus, Pisces, dan Libra. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba untuk alfabet yang terungkap. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, nama kota, plat nomor kendaraan. Terus habis itu di sini juga kamu bisa mungkin ngecek inisial lain, ya tempat yang kamu sering ketemu sama dia. Terus teman-teman jangan lupa yang kepingin personal reading dengan paket YouTube berbayar boleh, eksklusif video seperti video ini cuman khusus buat kamu, durasinya 20 menit lebih, masih ada special price juga, masih ada kuotanya walaupun gak banyak. Dan di sini juga kamu bisa personal online reading yang lain juga. Tolong hanya untuk yang serius mau konsultasi ya teman-teman. Kalau hanya untuk main-main jangan, kesian adminnya Sora. Oke? CMDO GDSY EZLQIVJF 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan Sora minta maaf, ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye bye.